Alexander Donchenko berhasil lolos ke babak kelima Piala Dunia Catur tahun 2025 setelah mengalahkan rekan senegaranya Matthias Bluebaum. Sebelumnya Matthias Bluebaum telah lolos pada turnamen kandidat. Di game ini, Alexander Donchenko memulai dengan pembukaan Inggris. Setelah E6, kuda C3, D5, D4, gambit mentri ditolak. Gajah E7, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian gajah F4. Lanjut kuda F6. Donchenko mendorong E3, kemudian Bluebaum rokade. Setelah pion H3, pion C5, dan kuda ke petak E3. Kuda C6, gajah serang kuda. Matthias Bluebaum kemudian menukar pion. Kuda makan pion dan mentri ke petak B6. Di posisi ini, Donchenko langsung rokade mengamankan rajanya. Setelah itu, terjadilah pertukaran kuda makan kuda, mentri makan kuda, mentri makan mentri, pion makan mentri. Lajur E menjadi terbuka. Begitupun dengan lajur C. Dari posisi ini, Matthias Bluebaum kembangkan gajah E6, direspon dengan gajah mundur D3. Setelah A6, kuda A4, lalu kuda mundur D7, pion B4, memberikan sebuah pion. Apabila pion dimakan, maka benteng F serang gajah. Setelah pion menjaga gajah, maka pion akan usir gajah. Gajah lari, benteng kemudian berhasil masuk ke baris ke-7. Matthias Bluebaum tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, dia memilih gajah F6 menyerang pion. Maka gajah mundur menjaga pion. Lanjut kuda B8. Setelah itu, kuda serang benteng. Benteng A7 dan pion F4. Persiapan dorongan pion ke petak F5. Matthias Bluebaum menyerang kuda. Maka kuda mundur. Setelah itu, kuda C6, ancaman pada pion. Di posisi ini, Donchenko memilih untuk mempertahankan pionnya. Selanjutnya Matthias Bluebaum menutup dengan pion F5. Dengan demikian, maka pion E4 tidak bisa didorong. Di langkah selanjutnya, Alexander Donchenko aktifkan benteng A untuk mengontrol petak C1 dan lajur C. Direspon dengan gajah F6, serangan pada pion, tapi Donchenko dengan tenang merespon dengan benteng F ke petak E1. Donchenko sengaja membiarkan pionnya dimakan, karena pion ini adalah pion beracun. Apabila kuda makan pion, maka ada balasan kuda B6. Setelah misalnya pion ke petak K5, maka B5. Kuda bisa serang benteng, tapi kemudian benteng lari. Lalu apabila gajah diadu, gajah makan gajah, kuda makan gajah. Sampai pada posisi ini, menurut engine, putih lebih unggul. Perwira-perwiranya lebih aktif dalam pengembangan. Di sisi lain, benteng hitam sulit untuk bergerak. Apabila di posisi ini gajah makan pion, maka benteng akan makan kuda, langkah kombinasi. Setelah gajah makan gajah skak, benteng makan gajah, pion makan benteng, benteng makan gajah, dan putih akan unggul secara kualitas. Oleh karena itu, Matthias Bluebaum mencoba dengan benteng A mundur ke petak A8. Lanjut, kuda serang gajah. Gajah mundur B1. Dan di posisi ini, Matthias Bluebaum membuat kesalahan fatal. Dia mengambil pion beracun. Alexander Donchenko tidak mengambil kuda.
Ia menyerang pion. Maka benteng menjaga pion. Selanjutnya gajah mundur F2. Benteng E aktif. Di posisi ini, Matthias Bluebaum memainkan raja D8. Kemudian manuver kuda ke petak A4. Bluebaum menyerang kuda, tapi kuda masuk B6. Benteng lari, kuda makan pion. Pada langkah selanjutnya, Matthias Bluebaum memainkan benteng D6, lalu kuda makan gajah. Tentu saja, apabila benteng makan kuda, maka hitam akan kehilangan kudanya, dan putih akan menang 1 perwira. Oleh karena itu, dengan terpaksa Matthias Bluebaum mengambil kuda dengan pion. Hal ini membuat struktur pionnya mengalami kerusakan. Di posisi ini, Alexander Donchenko menggeser raja ke petak F1, mencegah terjadinya potensi skak oleh kuda pada langkah-langkah berikutnya. Kemudian Bluebaum mainkan gajah B7, dan Alexander Donchenko berhasil menempatkan bentengnya pada baris kedua. Matthias Bluebaum kemudian memainkan gajah ke petak E4, mencegah benteng ke petak E7. Tapi benteng kemudian mengambil pion, ancaman skak dan memenangkan benteng. Oleh karena itu, Matthias Bluebaum langsung menempatkan bentengnya di petak D8. Di sini, Donchenko mainkan benteng D1. Sampai di sini, kita bisa melihat itulah alasan kenapa Alexander Donchenko menggeser rajanya ke petak F1. Karena dia ingin menempatkan benteng di petak D1. Dengan demikian, kuda tidak bisa berlompat untuk melengkerkan skak. Matthias Bluebaum di posisi ini kemudian tarik mundur kuda ke petak E6 menantang pertukaran benteng, tapi Donchenko menyerang terlebih dahulu. Benteng skak, raja lari, benteng makan benteng, benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan kuda makan benteng. Alexander Donchenko memiliki pion bebas pada sayap raja. Di posisi ini, Alexander Donchenko melancarkan skak. Langkah ini membuat raja hitam harus menjauh dari sayap raja. Raja kemudian ke petak D7. Kemudian H4. Pion siap untuk melaju tanpa hambatan. Matthias Bluebaum mainkan kuda ke petak E6, menyerang pion dan bersiap untuk menghadang laju pion H. Namun, di posisi ini, Alexander Donchenko memainkan langkah catur tingkat tinggi. Dorongan pion ke petak G3. Langkah ini disebut dengan langkah yard split, tidak membiarkan pionnya dimakan sedikit pun. Kemudian gajah skak, raja E1, kuda mundur G7, tapi gajah ke petak F7. Matthias Bluebaum coba untuk adu gajah, namun setelah gajah G6, Bluebaum akhirnya menyerah karena pion putih sudah tidak akan bisa dihentikan. Apabila gajah mundur, maka H5. Kuda terpaksa harus makan pion.